Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah bertemu kembali di kelas Al-Bayan untuk belajar bahasa Arab agar bisa dapat memahami makna Al-Quran. Kita sudah masuk ke pekan 4 dan sekarang kita akan membahas tentang kata sambung ataupun harf. Setelah kita telah membahas isim, kata benda, dan juga fi'il, kata kerja di pekan-pekan sebelumnya. Baik, tujuan pekan ini kita ingin mengenal apa itu kata sambung dalam bahasa Arab Quran. Lalu kita ingin memahami fungsinya dalam membentuk makna antar kata. Dan juga kita akan mengenal salah satu frasa Qur'aniyah yang terdiri dari haraf plus isim ataupun kata benda. Lalu kita akan juga latihan dan mengidentifikasi bentuk harf dalam Al-Quran. Baik, apa itu harf? Ya, harf itu adalah kata bantu ataupun kata sambung yang tidak punya makna sendiri. Jadi ini adalah salah satu komponen dari bahasa Arab Al-Quran. Ya, komponen ketiga dari bahasa Arab Al-Quran. Pertama, kita sudah belajar isim, kata benda. Kata benda contohnya seperti buku, meja, tas, gelas, piring. Nah, itu kata benda. Adapun fi'il, kata kerja. Kata kerja itu seperti pergi, makan, minum, dan lain-lain. Adapun harf, dia adalah kata bantu yang tidak punya makna sendiri, ya. Jadi dia harus ada pelengkapnya setelahnya untuk menjadi makna yang lengkap. Harf itu banyak dalam bahasa Arab, tapi untuk Bapak Ibu sekalian, kami sarankan untuk awal-awal minimal mengetahui 10 harf terpenting dalam Al-Quran, ya, hanya 10 saja minimal untuk tahu. Pertama ada fi yang artinya di dalam, ya, artinya di ataupun di dalam. Fungsinya memberikan keterangan tempat ataupun kondisi, ya, seperti fi qulubihim, di dalam hati mereka. Lalu ada min artinya dari. Fungsinya menunjukkan asal, sebagian atau sebab. Misal minallah, dari Allah. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Oke, lalu kita masuk ke ila. Ada ila namanya. Ila ini artinya ke atau menuju. Fungsinya memberikan arah tujuan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kamu. Nah, dia memberikan fungsi arah ataupun tujuan. Lalu berikutnya ada ala. Ala ini artinya di atas. Dia memberikan fungsi penegasan posisi, yaitu di atas. Seperti ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ala huda, di atas petunjuk. Oke. Lalu ada bi, artinya dengan. Bismillah contohnya, dengan nama Allah. Bismillah. Pakai bi menunjukkan alat, sebab ataupun pendamping. Lalu ada li. Li ini artinya untuk atau milik. Fungsinya memberikan kepemilikan. Contohnya lil muttaqina. Al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Tapi ketika ditambah li, lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Dan contoh berikutnya ada anna ataupun inna. Ya, anna ataupun inna artinya bahwa atau sesungguhnya. Innallaha ghafurur rahim. Innallah, sesungguhnya Allah. Nah, ini memberikan penegasan dia. Memberikan penegasan. Kalau anna, dia sebagai penghubung. Contohnya asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu, saya bersaksi, anna Muhammad, bahwa Muhammad. Nah, kalau anna, dia memberikan penghubung. Lalu ada wa. Wa artinya dan, ya. Wa itu artinya dan. Tapi ketika dihubungkan dengan suatu isim, wal asr, maka dia menjadi kalimat sumpah. Ya, seperti wallahi, itu kalimat sumpah. Tapi dia wa ini sebenarnya artinya dan. Tapi ketika ditambah dengan suatu isim, maka dia jadi sumpah. Tapi kenapa ini? Ini Allah bersumpah dengan atas nama makhluknya. Ini boleh. Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Adapun kita tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi. Kita bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Lalu ada fa. Fa artinya maka ataupun lalu, ya, menunjukkan akibat langsung. Fadzakir, maka
ya, maka berikanlah peringatan, ya, berikanlah peringatan. Fa itu maka artinya. Lalu harf terpenting yang terakhir dalam Al-Quran, ya, 10 harf terpenting dalam Al-Quran yang eh, untuk dihafalkan awal-awal, ya. Jadi tidak perlu menghafalkan semua, yang penting menghafalkan 10 ini. Ada in, idza ataupun lau. In artinya jika, idza apabila, lau seandainya. Itu betul, ya, jika kamu menunjukkan, ya, jika dia. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Lau kana fihima, seandainya ada. Nah, seandainya, lau itu seandainya. Oke, menunjukkan pengandaian. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Seandainya ada di langit dan bumi, ya, Tuhan-Tuhan kecuali Allah, lafasadata, akan rusak pasti. Nah, seperti itu, ya. Jadi dia seandainya, pengandaian. Oke, tadi itu 10 harf terpenting dalam Al-Quran yang insya Allah akan Bapak Ibu pelajari di pekan ini. Ya, jadi tidak perlu hafal semua, yang penting 10 tadi dipelajari konsepnya, dan nanti kami akan berikan latihan di Quizlet untuk memudahkan mempelajari. Oke. Lalu kita masuk ke frasa Qur'aniyah harf plus isim. Jadi ini disebut jar dan majrur. Ya, jar majrur itu apa? Adalah bentuk dari harf jar, ya. Harf itu banyak jenisnya. Salah satunya jenisnya namanya jar. Nah, harf jar itu ada contohnya, nanti kami berikan juga. Tapi ketika harf jar ditambah dengan isim, nah, ini menjadi jar majrur. Contoh, fi qulubihim. Fi huruf jar tambah isim qulubihim, maka di hati mereka. Minallah, dari Allah, ya. Min huruf jar, Allah isim. Minallah. Bismillah. Nah, jadi pokoknya jar majrur ini harf jar bertemu dengan isim, apa namanya, strukturnya. Baik, kaidahnya, jadi harf jar itu dia fungsinya apa? Fungsinya menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Majrur itu apa? Majrur itu kondisi isim yang mana bentuk umumnya menjadi kasroh. Nah, seperti contoh al-jinnatu, kata asal. Jadi semua isim itu seperti yang sudah kita pelajari, kata asalnya dia akhirnya kan jinnatu, Allahu, al-ardu, as-sama'u, ya. Akhir-akhirnya itu dhammah. Tapi ketika dia diberikan huruf jar sebelumnya, contoh ketika didahului huruf jar min, maka jadilah dia kasroh, minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu, ya. Jadi fungsi huruf jar ini dia menyebabkan isim setelahnya majrur, dan majrur ini bentuk umumnya kasroh, ya. Bentuk umumnya kasroh. Walaupun tidak hanya kasroh, tapi kita awal-awal kita pelajari dulu bahwasannya majrur itu kasroh itu aja, ya. Ketahui itu aja dulu, karena majrur banyak bentuknya, tapi umumnya, secara umum dia kasroh. Contoh lagi, qulubun artinya hati-hati, ya. Nah, jamak dari hati, qalb. Lalu ketika didahului huruf jar fi, maka dia jadi kasrah. Fi qulubihim, bi. Nah, bukan bu lagi, tapi bi dia. Fi qulubihim, kasrah, seperti itu. Baik, ini jenis-jenis harf, ya. Pertama harf jar, ya, huruf yang menyebabkan majrur, yaitu fungsinya menghubungkan dan menjadikan isim setelahnya dalam keadaan majrur. Jadi semua isim yang didahului oleh huruf-huruf ini akan menjadi kasroh dianya. Ini ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, bi, ka, li. Seperti itu, ya. Bisa dilihat nih setelah harf-harf ini isim yang mengikutinya menjadi kasroh dianya. Baik, ini tidak perlu dihafal, ya Bapak Ibu sekalian, tidak perlu dihafal. Yang penting tahu saja konsepnya. Nanti untuk menghafalnya lewat latihan dari Quizlet, lewat dari flashcard, dari quiz-quiz, dari Quizlet yang akan kami berikan. Insya Allah lebih fun nantinya, lebih senang, lebih apa namanya, lebih seru kita belajarnya. Oke. Lalu ada harf atof. Harf atof ini dia fungsinya menghubungkan dua kata atau dua kalimat atau dua hukum, ya. Dan dia tidak membuat isim, dia bisa
diikuti oleh fi'il, tidak isim setelahnya. Ya, dan dia tidak membuat hukum-hukum seperti jar tadi. Wa, ada wa artinya dan, fa lalu, thumma kemudian, au, am, bal, lakin. Ya, nanti ini bisa dibaca-baca, tidak perlu dihafal, tahu saja konsepnya. Lalu ada harf nida, yaitu huruf seruan, memanggil, seperti ya ayyuha. Itu harf nida, huruf memanggil, seruan. Lalu ada harf istifham, huruf tanya, membuat pertanyaan. Ya, cara membuat pertanyaan dalam bahasa Arab Al-Quran ada ada bisa pakai bisa pakai hal. Ailahum ma'allah, antum asyaddu khalqa. Atau bisa juga pakai hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ini semuanya pertanyaan. Baik, lanjut ke harf jawab ataupun syarat ataupun jazm. Ada in, idza, law yang sudah kita pelajari tadi. Juga ada harf taukid, penegas. Ada inna, sesungguhnya, anna, bahwa, la'alla, ka'anna. Juga ada lam taukid, la, ya, lam taukid. La fi khusr, ini contohnya. Fi khusr, ya, fi artinya di, khusr artinya kerugian. Ketika ditambah lam taukid, maka dia sungguh dalam kerugian, artinya dia memberikan penegasan seperti itu, ya. Ada harf istitsna juga, artinya pengecualian, kecuali illa. Nah, illa ini artinya kecuali. Dan terakhir ada huruf muqatta'ah, ya, huruf muqatta'ah yang mana ini hanya Allah yang tahu maknanya, seperti di awal-awal beberapa surat, seperti alif lam mim kaf ha ya ain sad taha yasin sad nun. Seperti itu ya, huruf-huruf yang tidak ada maknanya di awal-awal surat, yang mana hanya Allah yang tahu maknanya. Oke. Jadi kata beberapa ulama, ini juga salah satu bentuk mukjizat Al-Quran, yang mana dulu Al-Quran turun di masa ketika orang-orang jahiliyah, mereka pandai bersyair, mereka berbahasa Arab dengan fasih, mereka pandai bersyair, tapi dengan itu mereka tidak bisa mendatangkan apa yang serupa dengan Al-Quran. Seperti itu. Mereka takjub melihat ini, dan mereka tidak bisa membuat semisalnya. Ya, jadi ini hanya Allah yang tahu maknanya, dan tidak boleh untuk kita takwil maknanya. Alif lam mim artinya apa, tidak boleh. Toha nama nabi, tidak boleh, ya. Jadi seperti perkataan beberapa orang, ya, Toha itu nama nabi, Yasin itu nama nabi, bukan, ya. Jadi ini hanya Allah yang tahu maknanya. Jelas ya. Jadi ini beberapa bentuk harf dalam Al-Quran. Sekali lagi tidak perlu dihafal, ya, yang penting diketahui dulu konsepnya. Nanti untuk menghafalnya lewat Quizlet yang akan kami sediakan insyaallah ta'ala. Baik, ini sedikit praktek ya, menemukan harf di ayat-ayat ini. Nanti prakteknya boleh sambil melihat-lihat halaman-halaman sebelumnya. Lalu juga ini praktek menemukan harf jar dan majrurnya. Ini harf jar saja ya. Di sini di bawah sudah kami sediakan apa saja huruf jar. Ya, nanti Bapak dan Ibu sekalian tinggal bulatkan mana huruf jar, lalu isim setelahnya, yaitu isim majrurnya dibulatkan juga, ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pekan keempat dari program level 1 Al-Bayan. Maka rangkumannya seperti ini, yaitu harf itu dia tidak berdiri sendiri, ya. Dia butuh kalimat setelahnya untuk membentuk suatu makna kata. Lalu banyak frasa penting dalam Al-Quran berbentuk harf plus isim, itu jar majrur, ya. Jadi pelajari jar majrur ini dengan baik. Mengenali harf dan frasa membantu kita memahami struktur dan makna dalam Al-Quran lebih tajam, ya. Dan juga kita untuk memperbanyak praktek secara perlahan dan konsisten untuk membuat mata kita terbiasa mengenali pola-pola ini saat tilawah. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan di materi level 4, di materi pekan 4. Insya Allah kita akan bertemu besok di sesi Zoom. Jika ada pertanyaan ataupun kendala, nanti Bapak Ibu sekalian boleh menghubungi admin, ataupun jika ada pertanyaan boleh nanti menghubungi, ditanyakan kepada pengajarnya di Zoom dan juga di sesi tanya jawab nantinya. Juga perbanyak praktek ya Bapak Ibu, praktek di latihan soal dan juga di latihan Quizlet yang akan kami sediakan. Di situ nanti Bapak dan Ibu sekalian dapat menghafal
ya secara fun agar tidak membosankan. Itu saja. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.